Halo, assalamualaikum teman-teman semua, penikmat kisah-kisah misteri, mitos, fenomena mistis, dan urban legend dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama kami dari Fenomena Tanpa Jasad. Sebelum kalian lanjut untuk mendengarkan kisah ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga nyalakan tanda loncengnya ya, agar teman-teman selalu dapetin notifikasi, update kisah, serta pengalaman menyeramkan terbaru dari kami. Oke teman-teman, tanpa berbasa-basi, kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang kembali kami angkat berdasarkan kisah hidup dan pengalaman yang pernah dialami oleh seseorang. Bapak Suryanto, begitulah kami memanggil namanya. Sudah lama sekali semenjak dia menikah dengan istrinya Bu Dewi, seseorang yang berumur 5 tahun lebih muda darinya, yang juga merupakan teman sekantor kala dia bekerja di PLN pada masa itu. Sudah bertahun-tahun lamanya mereka menikah, namun masih belum juga dikaruniai momongan, seperti teman-teman sejawatnya. Sampai suatu ketika, Bapak Suryanto dan Bu Dewi ini mengalami berbagai rentetan peristiwa di luar logika yang menghantui hidup mereka saat itu. Semuanya berawal dari pemberian sebuah hadiah yang kemudian berakhir tragis dengan kesialan-kesialan yang telah menimpa mereka. Kejadian tersebut terjadi karena sebuah hal misterius dan suatu kesanggupan yang sempat mereka lupakan. Bapak Suryanto merupakan seseorang yang sudah berumur 40 tahun lebih. Namun, dia belum juga mendapatkan momongan dari pernikahannya dengan Bu Dewi, yang merupakan salah satu teman sekantornya pada waktu itu. Sama seperti pasangan suami istri lainnya, mereka berdua sangat berkeinginan untuk memiliki seorang anak, dikarenakan usia mereka yang sudah tidak muda lagi. Berbagai cara dan saran telah mereka coba, namun sama sekali belum ada yang membuahkan hasil. Bu Dewi memiliki seorang keponakan laki-laki yang bernama Anton. Dia merupakan anak dari kakaknya yang bernama Bu Witra. Setiap harinya, Anton selalu berkunjung ke rumah Bu Dewi. Terkadang, dia juga sering menginap di rumah Pak Suryanto dan Bu Dewi. Pernah sewaktu Anton masih kecil, Pak Suryanto dan Bu Dewi berniat meminta dia kepada Bu Witra untuk mereka asuh sebagai anak angkat. Namun dengan berbagai alasan, keinginan mereka selalu saja kandas. Akan tetapi, Anton masih dibolehkan berkunjung ataupun menginap di tempat Pak Suryanto layaknya rumah orang tuanya sendiri. Keakraban di antara mereka pun terjalin layaknya orang tua dan anak. Di suatu pagi, Anton melihat Pak Suryanto sedang duduk-duduk di teras rumah. Terlihat dia mengamati beberapa anak-anak yang sedang asik bermain. Pandangannya tertuju pada setiap gerak-gerik mereka sambil sesekali terlihat senyum kecil dan wajah yang merona. Anton juga terkadang merasa prihatin dengan kondisi yang dialami oleh om dan tantenya itu. Om, lagi ngapain om? Tumben, sudah siang begini belum berangkat kerja. Kamu Ton. Hari ini Om mau di rumah saja. Rasanya malas untuk berangkat. Jadi Om memutuskan untuk ambil cuti saja. Jam berapa semalam datang ke sini? Kok Om tidak lihat kamu datang? Bagaimana keadaan orang tuamu? Sehat? Mereka sehat-sehat saja om. Oh ya, mereka juga titip salam sama om dan tante. Mungkin dalam waktu dekat ini juga akan berkunjung ke sini. Coba kamu lihat anak-anak itu. Senang sekali rasanya bisa bermain dengan mereka. Kalau saja Om punya satu saja anak seperti mereka. Pasti lengkap rasanya hidup ini. Seketika Anton terdiam
mendengar perkataan dari omnya itu. Sabar Om, mungkin belum waktunya. Lagian Anton kan ada di sini. Kalau kamu beda lah. Mereka masih kecil dan lugu. Sedangkan kamu sudah bangkotan begini. Seketika tawa pecah di antara mereka. Wah, girang sekali sepertinya. Sudah, ayo kita sarapan dulu. Tak lama kemudian, mereka bertiga berjalan masuk ke dalam rumah dan langsung menuju ke ruang makan. Beberapa hidangan dan lauk pauk sudah tersaji di atas meja makan. Dengan lahap, mereka bertiga bersantap layaknya sebuah keluarga kecil yang lengkap. Om, Tante, rencananya minggu depan Anton dan kawan-kawan mau liburan ke Thailand. Pengen sekali lihat-lihat kebudayaan di sana. Semalam Anton sudah izin ke bapak dan ibu. Sekarang giliran minta izin ke om dan tante. Boleh, gak apa-apa. Yang penting hati-hati saja. Tunggu dulu. Jangan bilang kalau kamu mau minta uang saku ke om ya. Iyalah om, sudah pasti. Kan itu tujuannya. Seketika tawa pecah di antara mereka. Tak terasa, hari terus berlalu. Sampai akhirnya, hari yang ditunggu pun telah datang. Anton dan bersama rekan-rekannya berangkat ke negara yang dituju. Sebuah negara yang syarat akan kebudayaan dan nilai-nilai mistis yang masih kental. Dan juga dikenal dengan negeri gajah putih. Yang tak lain itu adalah negara Thailand. Sesampainya di sana, Anton mengunjungi berbagai tempat-tempat wisata dan tempat keramaian lain. Sampai tiba dia berkunjung ke sebuah kuil yang cukup besar dengan bangunan yang cukup kuno. Sepertinya bangunan itu telah berdiri selama berabad-abad silam. Jepretan-jepretan kamera yang dibawa oleh Anton beberapa kali diarahkan ke berbagai sudut kuil tua itu. Tanpa sengaja, kaki Anton menginjak sebuah mangkok yang berisi sesaji dan juga menumbangkan beberapa hiu yang terpasang. Dari kejauhan, terlihat seseorang yang sudah tua dengan berpakaian biksu sedang duduk bersila. Sedari tadi, biksu tua itu terus mengawasi tindak tanduk Anton. Tampak di wajahnya menunjukkan ekspresi tegang dan kaku. Anton berpura-pura tidak tahu dan beberapa kali mencoba mengalihkan pandangannya dari biksu tua tersebut. Namun, setiap kali dilihat, nampak biksu itu masih menatap Anton dengan tatapan tajamnya. Beberapa saat kemudian, dengan langkah tegas biksu tua tersebut berjalan mendekati Anton. Beberapa kali dia melontarkan kata-kata dengan bahasa setempat yang sama sekali tidak mereka mengerti. Biksu tua itu tampak sesekali menunjuk sesaji yang telah berantakan karena terinjak oleh mereka. Salah satunya, dia menunjuk ke arah sebuah kucing kecil yang berisi sebuah abu. Berulang kali, biksu itu melontarkan kata-kata dengan nada tinggi. Namun, Anton dan kawan-kawan sama sekali tidak mengerti apa yang dikatakannya. Kemudian Anton bersama kawannya yang lain mencoba membungkuk sebagai tanda permintaan maaf. Dan mereka pun merapikan kembali beberapa sesaji yang masih utuh. Lalu dengan tiba-tiba, biksu tua tersebut menunduk dan seperti akan mengambil sesuatu. Seketika, Anton dan kawan-kawannya segera berlari menjauh karena mereka ketakutan pada biksu tersebut apabila dia mengambil batu atau semacamnya dan melemparkannya ke arah mereka. Dan dari kejauhan, biksu itu terus memperhatikan Anton dengan kawannya tersebut. Dengan salah satu tangannya memegang sebuah guci berisi abu yang hanya tinggal sebagian. Di sisi lain, Anton dan kawan-kawannya kembali ke hotel tempat mereka menginap dan meninggalkan biksu tua itu begitu saja. Di malam harinya, Anton bersama kawan-kawan berjalan-jalan menikmati malam terakhirnya dengan mengunjungi sebuah pasar rakyat yang sedang diselenggarakan pada waktu itu. Sebelum mereka kembali ke tanah air, mereka semuanya pergi ke pasar tersebut untuk menikmati beberapa makanan khas
tradisi dan kebudayaan, serta menonton pertunjukan seni yang digelar di negara tersebut. Ketika mereka sedang asik menikmati suasana pada malam itu, tiba-tiba sebuah mobil yang melaju kencang hampir saja menyerempet Anton. Dan untungnya, keberuntungan masih berpihak kepada dia. Di saat yang sama, seorang anak perempuan kecil berbaju merah telah berdiri menatapnya dari seberang jalan dengan senyum yang menyeringai. Ton, kamu gak apa-apa? Coba lihat di belakang kita. Bukannya itu bapak tua yang tadi siang? Bisik salah satu temannya. Mana? Oh iya, ayo cepat kita kabur. Belum sempat mereka kabur, biksu tua yang tadi siang mereka jumpai berhasil menangkap tangan Anton. Sedangkan kawannya yang lain hanya mengawasi dari kejauhan. Dengan bahasa tubuh, berulang kali Anton membungkuk tanda minta maaf. Akan tetapi, sepertinya biksu tua itu sudah tidak semarah seperti tadi siang. Beberapa kali, biksu tua itu seperti mengatakan sesuatu. Tapi, lagi-lagi Anton tidak memahami bahasa yang digunakan. Sampai akhirnya, biksu tua tersebut merogoh sesuatu dari kantong jaketnya dan menyerahkannya kepada Anton. Sesaat, Anton sempat merasa heran dengan kelakuan biksu tua itu. Tapi, dia tetap berpikir positif dengan pemberian yang diberikannya. Dan kemudian, Anton pun pamit kembali ke tempat penginapan sambil sesekali melambaikan tangannya ke biksu tua tersebut. Sesampainya di penginapan, mereka lalu membuka sesuatu yang terbungkus oleh kantong kain pemberian biksu tua itu. Ton, diapain kamu sama kakek tua itu tadi? Aku tidak diapa-apain. Malahan aku dikasih benda ini sama dia tadi. Tapi aku tidak tahu apa isinya. Ayo kita lihat sama-sama. Mereka yang dengan penasaran kemudian membuka kantong kain dari pemberian biksu misterius itu. Di dalamnya terdapat sebuah kotak kaca berisi semacam boneka yang telah duduk bersila keluar dari kantong tersebut. Apa itu, Ton? Mirip boneka gitu ya? Tapi kok kecil? Dan juga seperti ada tulisan-tulisan mantranya gitu. Kata salah seorang temannya. Iya juga. Apa ini ya? Mungkin ini sebuah cindera mata yang dilengkapi doa atau semacamnya. Hah, baiknya aku simpan saja dan akan kujadikan oleh-oleh untuk tanteku nanti. Lumayan, tidak usah beli. Ayo kita tidur. Besok pagi kita harus kembali pulang. Lalu Anton dan kawan-kawan memutuskan untuk beristirahat malam itu. Kegiatan mereka dari tadi pagi lantas tidak membuat mereka lelah dan bisa tidur nyenyak sampai larut malam. Akhirnya mereka terlibat obrolan seru. Sebuah ketukan pintu terdengar dari luar. Ton, apa kamu dengar suara ketukan pintu itu? Iya, aku dengar. Apa di antara kalian ada yang pesan makanan? Namun, tak satu pun dari mereka mengiyakan. Ya sudah, biar aku saja yang membukanya. Siapa tahu ada pemberitahuan penting dari pemilik penginapan ini. Setelah pintu dibuka, suasananya begitu sepi dan lengang. Tidak ada seorang pun yang berada di sana. Kemudian Anton menutup pintu dan masuk kembali. Aneh, tidak ada siapa-siapa di luar. Ucap Anton kepada teman-temannya. Ah, masa iya? Jelas-jelas tadi ada yang mengetuk. Sangkah salah seorang di antaranya. Tak lama kemudian, suara ketukan itu terdengar lagi. Dan kali ini, seperti ada orang yang memainkannya. Biar aku saja yang buka. Celetuk salah seorang di antaranya. Namun lagi-lagi tidak ada seorang pun yang berada di sana. Teman Anton yang masih berada di pintu kembali menutup pintu tersebut. Shh, jangan bersuara. Diam saja kalian.
sebuah kode yang diberikan pada yang lain sambil mengintip dari lubang kunci untuk memergoki siapa yang sedang bermain-main. Kemudian dia melihat seorang gadis kecil sedang mengendap-endap mendekati pintu. Ayo, mau ngapain? Sejenak, dia terdiam ketika melihat gadis kecil telah berdiri di depan pintu. Namun, dengan mata yang bolong dan senyum yang mengerikan. Sambil tertawa, gadis kecil itu berlari menembus pintu. Hei, ada apa? Tanya Anton dan lainnya yang penasaran. Hantu, Ton. Anak perempuan itu matanya bolong. Ih, serem. Kejadian serupa juga mereka alami satu persatu. Bahkan, Anton sendiri juga mengalami sampai 2 kali. Pertama, ketika dia berada di dalam kamar mandi. Saat itu, terdengar sebuah langkah kaki dengan sengaja berhenti di depan pintu toilet yang sedang dia gunakan. Tiba-tiba, pintu toilet itu terkunci dengan sendirinya. Hei, kalian jangan main-main ya. Aku tidak suka seperti ini. Ujar Anton sambil berteriak. Kemudian terdengar suara tawa anak perempuan yang menggema dan mengerikan. Kedua, masih di waktu yang sama, saat Anton dan kawan lainnya sudah terlelap tidur. Hei, siapa kamu? Pergi. Tiba-tiba saja tubuhnya Anton terasa berat dan kaku. Nafasnya juga tersengal-sengal. Perlahan, dia berusaha membuka mata. Dan terlihat ada seorang anak perempuan sedang duduk menindih dengan senyum yang lebar dan dengan matanya yang sudah bolong. Beberapa kali dia berusaha berteriak untuk membangunkan kawannya yang lain. Namun, sepertinya sia-sia. Suaranya sama sekali tidak keluar, dan tubuhnya juga tidak bisa digerakkan. Dia pun kembali menutup mata dan membaca doa sebisanya, sampai sosok itu benar-benar lenyap. Keesokan paginya, mereka kembali pulang. Sesampainya di rumah om dan tantenya itu, Anton langsung menceritakan pengalaman seram yang dia alami bersama kawan-kawannya. Makanya, kalau kemana-mana itu berdoa dulu. Kalau soal doa, ya jangan ditanya lagi, Om. Oh iya, Tante, ini saya ada oleh-oleh buat Tante. Ujar Anton sambil memberikan sebuah kain bungkusan yang diberikan oleh seorang biksu tua pada waktu itu. Apa ini, Ton? Seperti boneka atau semacamnya? Tapi terima kasih lah, lumayan untuk pajangan. Ucap tantenya Anton. Buat om mana? Kamu ini, kalau masalah duit mintanya ke om. Coba kalau masalah dia, malah tantemu yang dikasih. Suara tawa kembali pecah di antara mereka. Akan tetapi, semenjak saat itu mulai muncul gangguan gaib di keluarga itu. Mula-mula, semua yang dilakukan keluarga Pak Suryanto selalu berhasil dengan baik, termasuk bisnis kue yang mulai digeluti oleh Bu Dewi. Sampai suatu ketika, Bu Dewi memutuskan untuk mengadopsi seorang anak dari panti asuhan sebagai pancingan. Akhirnya Pak Suryanto dan Bu Dewi sepakat memilih salah seorang anak perempuan yang bernama Anis sebagai anak angkat mereka. Setelah menyelesaikan administrasi, mereka membawa Anis untuk tinggal bersama. Nah, Anis, mulai sekarang ini rumahmu. Sekarang kamu tinggal dengan kami ya. Ujar Bu Dewi. Sejenak, bocah itu terdiam tanpa kata. Itu anak ibu ya? Hore, Anis ada teman bermain. Tanya Anis ini kepada Bu Dewi. Anak yang mana? Belum sempat dia menjawab,
Anis sudah langsung berlari masuk ke dalam rumah. Seakan ada teman yang mengajaknya bermain. Sedangkan Anton untuk beberapa hari ini, dia tidak bisa tinggal bersama mereka karena suatu hal. Di malam harinya, Anis sering tertawa dan bermain sendiri. Sedangkan Pak Suryanto dan Bu Dewi sibuk dengan usaha baru mereka. Sampai suatu malam, Ayo kejar aku. Ayo cepat kejar. terdengar suara Anis yang sedang bermain-main dari ruang tamu. Hei tunggu, kamu mau kemana? Tunggu, aku ikut. Ah! Terdengar suara jatuh yang begitu keras. Pak Suryanto dan Bu Dewi langsung segera memeriksanya. Nis, Anis, di mana kamu? Setelah beberapa saat mencari bocah itu, nampak dia telah tergeletak bersimbah darah di halaman rumah. Dengan keadaan pintu jendela lantai 2 yang terbuka. Ternyata anak itu telah melompat dari lantai 2 rumah. Seketika, mereka langsung membawa Anis ke rumah sakit terdekat. Di sisi lain, Anton yang mendapat kabar bahwa tantenya sudah mengadopsi anak. Seperti biasa, dia berkunjung ke sana. Permisi, Om, Tante. Beberapa saat dia mengetuk pintu, tapi tidak ada sahutan dari dalam rumah. Perlahan pintu rumah itu sedikit terbuka. Di sana, nampak separuh wajah anak kecil yang sedang mengintip dari balik pintu. Kamu Anis ya? Belum sempat melihat wajahnya, anak itu tiba-tiba berlari ke dalam rumah. Anton pun segera menyusulnya masuk ke dalam rumah. Namun, tidak ada seorang pun yang terlihat di sana. Anak perempuan tadi juga sama sekali tidak terlihat. Satu persatu dia periksa ruangan tersebut. Kemudian, dia mendengar suara orang memasak dari arah dapur. Tante, Om mana Tante? Kamu, Ton? Kapan datang? Dari mana kamu masuk? Sepertinya pintunya tadi Tante kunci lah. Itu tadi dibukakan sama anak angkat Tante. Ngomong-ngomong, anak angkat Tante cantik ya. Kulitnya putih, matanya juga sipit. Sambung Anton kepada tantenya. Anak tante yang mana? Anak tante kan lagi di rumah sakit akibat terjatuh dari lantai 2 kemarin. Ini tante lagi masak untuk omu yang lagi menjaganya di rumah sakit. Jawab tantenya itu. Loh, jadi yang tadi itu siapa? Tanya Anton dengan keheranan. Bu Dewi, Bu. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu dari luar rumah. Bu Linda, ada apa ya? Tumben masih pagi berkunjung ke sini. Begini, Bu. Anaknya itu tolong dibilangin lah. Kalau malam-malam jangan boleh keluyuran. Setiap malam anaknya selalu datang mengajak anak saya bermain. Akibatnya anak saya jadi malas belajar. Setiap kali pintu saya kunci, dia selalu saja bisa masuk entah dari mana. Jelas tetangganya itu. Tunggu dulu, Bu. Maksudnya anak saya Anis. Maaf ya, Bu. Anis dari kemarin dirawat di rumah sakit karena terjatuh dari lantai 2 kemarin. Sekarang suami saya sedang menunggunya di sana. Ini sekalian kita juga mau ke sana mengantarkan makanan untuk suami saya. Hah? Jangan bohong dong, Bu. Tadi baru saja dia masih di rumah saya. Dan setiap kali saya amati, dia pasti pulang ke sini. Kalau bukan anak Ibu Dewi, terus siapa? Maaf, Bu. Kalau begitu, saya permisi dulu ya. Ujar Bu Linda itu sambil terburu-buru. Anton dan Bu Dewi pun segera pergi ke rumah sakit tanpa memikirkan apa yang menyebabkan semua itu terjadi. Sesampainya di rumah sakit,
Bu Dewi langsung membagikan makanannya kepada Bapak Suryanto yang mulai tampak kelelahan. Sambil mengobrol, dia menikmati makanan itu. Dan sesekali, dia melihat Anis yang terkulai lemas dipasang infus. Tubuh Anis yang semula tenang, kini terguncang hebat seperti sedang tercekik. Melihat hal itu, mereka semuanya panik dan segera menghampiri Anis yang kesakitan. Tanpa sengaja Pak Suryanto melihat ke arah kaca jendela rumah sakit. Dia melihat tubuh Anis sedang ditindih dan dicekik oleh sosok gadis kecil. Merasa ada yang janggal, dia pun mulai membaca doa semampunya. Pak Suryanto sempat curiga bahwa semua yang dialami keluarganya bukan semata-mata kebetulan. Dia berpikir pasti ada sesuatu penyebabnya. Akhirnya dia tersadar bahwa semua kejadian itu berawal ketika Anton memberikan patung aneh yang didapatnya sepulang liburan lalu. Pak Suryanto segera mencecar Anton dengan berbagai pertanyaan tentang benda yang dia dapat. Mereka berdua lalu mencari tahu tentang asal-muasal dan nama benda tersebut. Setelah beberapa lama mencari tahu, akhirnya mereka mendapatkan jawabannya. Ternyata benda itu disebut dengan kumantong, sebuah jimat yang terbuat dari kremasi abu bayi yang digunakan untuk memperlancar segala hajat. Sesuai dengan kepercayaan masyarakat sekitar, jimat kumantong berisi spirit atau jiwa bayi yang seiring bertambahnya waktu, jiwa itu akan tumbuh menjadi anak-anak. Kumantong akan tetap menjaga pemiliknya sampai waktu tertentu. Jiwa ini bisa kembali bereinkarnasi, dengan syarat segala kebutuhannya harus dipenuhi dan dicukupi layaknya anak-anak pada umumnya. Sebaliknya, jika ada yang terlupa atau dengan sengaja melupakan, kumantong tersebut akan menyebabkan bencana, kesialan, dan berujung mencelakai pemiliknya, dan juga orang di sekitar. Pak Suryanto berulang kali mencoba membuang dan menghancurkan benda tersebut. Namun, benda itu selalu saja kembali ke rumahnya. Kejadian yang sama pernah dialami oleh Pak Suryanto seusai membuang kumantong tersebut. Pagi itu, dia bersiap akan pergi ke rumah sakit. Kali ini, Bu Dewi yang menggantikannya menjaga Anis. Dari lantai 2 rumahnya, dia melangkah turun. Tiba-tiba, sesosok gadis kecil berlari mengelilinginya. Lalu, dia berhenti dan menatap dengan sinis. Dengan sengaja sosok itu mendorong tubuh Pak Suryanto sampai terjatuh dari tangga. Untungnya, dia tidak mengalami luka yang serius sampai terkapar di bawah tangga itu. Tiba-tiba, kumantong tersebut telah berada di depan wajahnya. Mulai saat itu, Pak Suryanto berusaha merawat kumantong layaknya anak perempuan mereka sendiri. Mereka selalu menyuguhkan makanan dan minuman yang biasa disukai anak-anak. Perlahan, satu persatu kesusahan mereka berangsur membaik, termasuk Anis yang sudah mulai sembuh dan bisa pulang kembali ke rumah. Setiap hari Anis selalu tampak ceria bermain dengan sosok anak perempuan yang sebayanya, yang selama ini dianggapnya sebagai teman. Kejadian ini pernah dialami oleh Pak Suryanto, dan kumantong itu masih dia simpan sampai sekarang. Beberapa kesaksian dari rekan Pak Suryanto yang sempat berkunjung dan bertemu dengan sosok anak perempuan itu. Nampak dia sedang bermain dengan Anis anak angkatnya sudah menjadi pemandangan yang wajar bagi mereka. Berikut adalah pengalaman dari Bapak Suryanto yang membagikan tentang pengalaman dengan boneka kumantong yang dimilikinya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu kisah urban legend dan kejadian mistis kali ini dari fenomena tanpa jasad. Semoga teman-teman dapat terhibur dan bisa mengambil pelajaran berharga serta nilai positif yang terkandung dalam kisah yang kami bagikan. Untuk kisah-kisah misteri lainnya, silahkan pantengin terus channel ini ya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, comment, and share-nya.
agar kami makin semangat membawakan kisah-kisah berdasarkan kisah nyata yang benar adanya dari berbagai narasumber. Jika teman-teman sedang mendengarkan kisah ini, pastikan lampu menyala dan tidak dalam keadaan sendiri, karena bisa jadi Anda tidak sendiri. Terima kasih, salam keramat, satu nyali tanpa jasad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.